Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini ingin menjelaskan tentang jenis-jenis himpunan berdasarkan banyak anggota himpunan. Nah, banyak anggota himpunan itu dapat kita simbolkan dengan huruf N kecil. Nah, N kecil itu menyatakan banyak anggota suatu himpunan. Misalnya yang pertama yaitu adalah himpunan berhingga. Himpunan berhingga adalah himpunan yang anggotanya dapat dihitung jumlahnya. Berarti anggotanya itu terbatas. Contoh, A adalah bilangan asli yang kurang dari 5. Maka kalau kita tulis anggotanya apa saja? Nah, anggotanya adalah 1, 2, 3, 4. Maka banyak anggota A adalah 4. Maka kalau di dalam matematika ada yang namanya, kalau pertanyaannya berapakah banyak himpunan A? Nah, seperti ini, NA artinya banyak himpunan A. Maka kalau di soal ditanya berapakah banyak NA atau banyak himpunan A adalah 4. Karena anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, ada 4. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, nah, selanjutnya yaitu yang kedua adalah himpunan tak hingga. Nah, himpunan tak hingga ini adalah himpunan yang jumlah anggotanya itu sangat banyak sekali dan tidak dapat dihitung. Contohnya, himpunan pasir yang ada di pantai itu kan banyak ya, nggak bisa kita hitung. Kemudian himpunan bintang di langit juga kita nggak bisa ngitung banyaknya bintang. Kalau di dalam matematika itu adalah himpunan bilangan ganjil. Nah, bilangan ganjil itu sangat banyak. Misalnya kalau ibu bilang apakah 1001 itu bilangan ganjil? Iya. Terus kamu bilang itu adalah paling besar. Nah, masih ada yang paling besar. Ada 1003, ada 1007. Kalau bilang 1.001 adalah bilangan ganjil, itu ada lagi yang lebih besar. Jadi himpunan bilangan ganjil itu sangat banyak dan gak ada ujungnya gitu. Terus himpunan bilangan asli. Himpunan bilangan asli juga banyak. Dia memang dimulai dari 1, tetapi kita nggak tahu ujungnya berapa. Kemudian himpunan bilangan bulat, himpunan bilangan genap, dan segala macamnya itu termasuk himpunan tak hingga. Kemudian atau ibu bisa tulis seperti ini. Nah, misalkan ibu sudah membuat di sini adalah himpunan B. Nah, himpunan B ini anggotanya ini titik-titik, -2, -1, 0, 1, 2, titik-titik. Artinya apa? Berarti kita nggak tahu nih, banyak sekali di bawah ini adalah bilangan. Ini adalah bilangan apa? Ada positif, ada 0, ada negatif, ada 0, ada positif. Berarti ini adalah bilangan bulat. Nah, bilangan bulat itu kita nggak tahu nih ujung yang paling kecil nggak tahu berapa. Kemudian yang paling besar juga nggak tahu berapa. Berarti ini adalah himpunan tak hingga, karena kita tidak bisa melihat ujungnya di mana, awalnya berapa, paling rendah, paling besarnya berapa, dan itu tidak bisa dihitung, sangat banyak sekali. Maka itu disebut himpunan tak hingga. Pokoknya kalau ada titik-titik nih, ciri-ciri himpunan tak hingga kalau dalam matematik, lihat aja titik-titik di awal, titik-titik di akhir, atau bisa jadi titik-titiknya di akhir atau di awalnya. Contoh seperti ini. Nah, seperti himpunan C ini, C adalah 1, 2, 3, 4 titik-titik gitu. Nah, C ini kalau kita lihat adalah himpunan apa? Yang dimulai dari 1, berarti himpunan? Iya benar, himpunan bilangan asli. Nah, kita nggak tahu nih himpunan bilangan asli itu sangat banyak, jadi titik-titik dan seterusnya. Nah, ini adalah termasuk himpunan tak hingga, karena kita nggak tahu ujungnya berapa sampai berapa. Bisa juga titik-titiknya di awal aja. Nah, itu juga termasuk himpunan bilangan tak hingga. Nah, untuk menyatakan banyak anggota himpunan tak hingga ini sama seperti himpunan berhingga, kita juga menyatakannya dengan N. Kalau ibu tanya berapakah NB? Nah, berarti banyak himpunan B ada berapa? Kan tadi himpunan tak hingga. Maka kalau sangat banyak sekali, kita lambangkan dengan tanda seperti ini. Artinya unlimited, itu tandanya seperti S menyamping, itu artinya adalah tidak terhingga. Atau seperti angka 8, ada juga di buku yang seperti angka 8 tapi seperti ini. Nah, ini artinya unlimited atau tak terbatas atau sangat banyak sekali. Maka ini khusus untuk himpunan tak hingga, himpunan yang nilai anggotanya tidak dapat dihitung atau sangat banyak sekali. Jadi kita tandakan seperti ini. Nah, ini juga bisa tulis berapakah banyak himpunan C, NC-nya berarti berapa? Ya, tak hingga juga karena sangat banyak sekali. Bukan angka 8 ya, seperti ini. Ini susah ibu nulisnya karena sambil ini. Dah, seperti itu. Bisa kayak S nyamping, bisa kayak angka 8 nyamping. Yang jelas dia adalah unlimited. Oke.
Nah, yang ketiga adalah himpunan kosong. Himpunan kosong itu adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Namanya aja himpunan kosong, berarti nggak ada anggotanya. Nah, himpunan kosong ini biasanya ditandai dengan tanda ini. Nah, lihat ya, tanda ini, bulat, coret. Berarti kita langsung tahu, oh ini adalah himpunan kosong. Atau bisa juga ditandai dengan seperti ini. Jadi kalau misalnya ada yang nulis seperti ini, A, bisa kita tulis A sama dengan himpunan kosong, atau A sama dengan kurung kurawal yang kosong. A isinya, berarti dia nggak ada isinya, maka A sama dengan kurung kurawal. Kan ini nggak ada isinya, berarti dia kosong. Nah, ditanya, kalau misalnya ditanya berapakah banyak himpunan A, nah banyak himpunan A itu himpunan kosong, berarti sama dengan 0, karena kan himpunan kosong itu nggak ada gitu. Nah, contoh berikutnya adalah seperti ini. Nih, A adalah bilangan ganjil yang habis dibagi 2. Nah, tentukanlah banyak himpunan A. Nah, untuk mencari banyak himpunan A, kita harus cari dulu nih A itu himpunannya apa aja. Sekarang kita baca lagi, bilangan ganjil yang habis dibagi 2. Sekarang kita nalar bilangan ganjil, contohnya kita ambil 3. 3 dibagi 2 habis nggak? Nggak habis. Dapatnya kan 1,5, berarti nggak habis. Kemudian kalau 5 bagi 2, 2,5, nggak habis juga. Jadi nggak ada bilangan ganjil yang habis dibagi 2. Justru kalau bilangan yang habis dibagi 2 namanya bukan bilangan ganjil, tapi bilangan genap. Jadi nggak ada. Maka himpunan A itu sama dengan, yaitu adalah himpunan kosong. Atau bisa juga kita tulis seperti ini, A sama dengan himpunan kosong, berarti dia nggak ada nilainya, nggak ada anggotanya. Maka pertanyaannya lah, banyak himpunan A, maka banyak himpunan A itu sama dengan 0, karena kan nggak ada. Oke, berikutnya adalah ini B dengan notasi seperti ini. Kita ditanya berapakah NB, banyak himpunan B. Sekarang cara membaca notasi sudah Ibu jelaskan pada video sebelumnya. Kita harus bacanya tuh dari ujung dulu. X adalah bilangan prima genap yang besar dari 3. Jadi kita harus tahu dulu bilangan prima itu apa. Bilangan prima, Oke. Bilangan prima itu adalah bilangan yang mempunyai 2 faktor, yaitu dia sendiri, bilangan itu sendiri, dan 1. Nah, bilangan prima genap, kira-kira bilangan prima itu apa aja? 2, 3, 5, 7, 11 gitu kan. Nah, kira-kira ada nggak bilangan prima genap yang lebih dari 3? Setelah 3 berarti apa? 5, 7, 11, 13, 17, 19, 2, 3, nah seterusnya gitu bilangan prima genap. Nah, bilangan prima maksudnya. Nggak ada yang bilangan genap. Satu-satunya bilangan prima genap tuh hanya 2. Yaitu 2. 2 itu faktornya kan 2 dan 1. Makanya bilangan prima genap itu cuma 1, yaitu angka 2. Nggak ada lagi setelah 3 yang bilangan prima genap. Jadi, maka B itu adalah himpunan kosong, dan berarti NB adalah sama dengan 0, karena nggak ada bilangan prima genap yang lebih dari 3. Oke, selanjutnya adalah yaitu tentang himpunan semesta. Apa sih yang dimaksud dengan himpunan semesta? Himpunan semesta itu adalah himpunan pokok, himpunan awal, atau himpunan seluruhnya. Ibarat kamu kalau di dalam keluarga, misalnya keluarga itu adalah himpunan semestanya. Nah, dari kata-kata semesta, semesta itu artinya seluruhnya, yang mencakup keseluruhan, yang terbesar. Nah, kalau misalnya kamu dalam keluarga kamu nih, misalnya, berarti keluarga adalah himpunan semestanya. Anggotanya siapa? Ayah, ibu, adik, kakak. Nah, seperti itu. Oke, contohnya dalam matematis adalah, misalnya nih, ibu tulis A sama dengan bilangan asli. Nah, bisa aja A ini adalah himpunan semestanya gitu. Nanti anggota dari himpunan A ini misalnya 5, 10, 1, seterusnya. Berarti ini adalah himpunan semestanya, himpunan pokoknya. Oke, selanjutnya adalah himpunan bagian. Nah, himpunan bagian ini dilambangkan seperti huruf C ini, tapi dia bukan huruf C, ini bentuknya agak lebih ramping atau lebih slim. Nah, ini disebut dengan himpunan bagian. Apa yang dimaksud dengan himpunan bagian? Oke, suatu himpunan A, misalnya anggap aja A ya, dikatakan merupakan himpunan bagian dari B jika semua anggota himpunan A ada di himpunan B. Jadi himpunan A merupakan himpunan bagian B jika semua anggota himpunan A ada di himpunan B. Nah, contoh seperti ini. A adalah himpunan 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan B adalah himpunan 1 dan 2. Sedangkan C adalah himpunan 1, 4, 5. Nah, ibu akan menyatakan
A, jangan A dulu. Oke, misalkan B adalah himpunan bagian dari A. Kenapa ibu bilang B adalah himpunan bagian dari A? Karena semua anggota B ada di A. Contohnya 1 ada di sini, 2 juga ada di sini, maka himpunan B merupakan himpunan bagian dari A. Tetapi ibu akan bilang A bukan himpunan bagian dari B. Kenapa? Karena kita lihat A 1, 2, 3, 4, 5, sedangkan B adalah 1, 2. 1 ada di sini, 2 juga ada di sini, tapi 3, 4, 5 nggak ada di himpunan B. Maka tidak semua anggota himpunan A itu ada di B, maka A bukan himpunan bagian dari B. Nah, seperti itu konsepnya. Kalau misalnya B dan C, apakah B itu himpunan bagian dari C? Kita lihat apakah semua anggota B ada di C. 1 ada, 1, 2 nggak ada di sini, maka B bukan himpunan bagian dari C. Nah, sekarang C, apakah C himpunan bagian daripada A? Ini bentuknya agak mirip ya, tapi ini C itu agak lebih lebar. Oke, C 1 ada di A, 4 ada di A, 5 juga ada di A, maka semua anggota C ada di A, maka C merupakan himpunan bagian dari A. Ini adalah konsep himpunan bagian dari himpunan lain. Nah, seperti itu. Nah, sekarang selanjutnya, untuk menentukan banyak anggota himpunan bagian dari suatu himpunan, itu adalah rumusnya 2 pangkat N. Nah, N itu adalah menyatakan banyak anggota himpunan. Ini berbeda dengan konsep sebelumnya. Ibu akan menjelaskannya contoh seperti ini. Nah, contoh seperti ini. B adalah himpunan 1, 2, 3. Tentukan banyak himpunan bagian dari B yang dapat dibuat. Jadi kalau tadi kita menentukan himpunan bagian dari suatu himpunan lain. Kalau ini dia ada satu himpunan. Satu himpunan ini kita ingin pecah menjadi himpunan bagian-bagian. Jadi kita tuh pecah. Jadi banyak nanti kira-kira dalam satu himpunan ini bisa dapat berapa himpunan bagian. Nah, seperti itu. Misal kalau kamu punya kue nih, kuenya penuh. Kamu mau potong jadi berapa ya? Semakin banyak, maksimalnya berapa? Nah, seperti itu. Sama ini juga seperti itu. Kita bisa nggak kalau dibagi 1, bagi 2, bagi 3, dan segala macamnya. Tetapi konsep dari himpunan bagian ini kita harus memecah dia berdasarkan paling banyak itu maksimal jumlah anggotanya. Seperti ini. Kita belum masuk ke rumus yang ini ya. Rumus ini nanti ibu jelaskan. Ini kita masih pakai cara konsep awal dulu. Nah, B adalah himpunan 1, 2, 3. Dia meminta kita untuk mencari banyak himpunan bagian yang dapat kita buat dari satu himpunan ini. Artinya kita disuruh memecah himpunan ini menjadi banyak himpunan bagian. Oke, sekarang ibu udah tulis di sini. B adalah 1, 2, 3. Nah, kita hitung anggotanya ada berapa? 1, 2, 3. Ternyata banyak anggota B adalah 3. Maka maksimum kita hanya dapat membuat atau memecah himpunan bagian ini menjadi 3 anggota. Nah, kita harus memulai memecahnya menjadi dari awal dulu. Dari awalnya bukan kita pecah menjadi 1, tapi kita pecah jadi 0, 1, 2, 3. Maka kita akan buat seperti ini. Nah, di sini sudah ibu pecah anggotanya. Jadi kita harus memecah itu dari 0 dulu. 0 anggota, 1 anggota, 2 anggota, 3 anggota. Tadi ibu udah singgung pada materi sebelumnya. 0 anggota itu apa? Itu termasuk himpunan kosong. Maka kita langsung tulis aja himpunan kosong. Nah, seperti itu. Nggak usah kita lihat-lihat lagi. Yang jelas kalau 0 anggota memang himpunan kosong. Kemudian 1 anggota. Nah, kita harus menjabarkan ini menjadi 1 anggota, 1, 2, 3. Berarti kita pisahkan jadi 1, himpunan 1, himpunan 2, kemudian himpunan 3. Oke, mulai paham ya. Kemudian untuk 2 anggota kita pisahkan dia setiap 2 anggota. Berarti dipasangkan 1 sama 2 misalnya. Terus 1 sama 3. Terus 2 sama 3. Terus 3 jangan sama 1. Kenapa 3 jangan sama 1? Karena 3 sama 1 sama dengan 1 sama 3. Kita nggak boleh menuliskan anggota himpunan yang sama. Kalau ini kan beda. Oke. Walaupun urutannya beda kita nggak boleh. Karena itu sama aja. Oke, sekarang yang 3 anggota. Ya udah, karena udah 3 anggota langsung aja kita tulis 1, 2, 3. Oke.
Nah, inilah banyak himpunan bagian yang kita dapat pecah. Kita dapat membuat menjadi 0 anggota, kita buat menjadi 1 anggota, kita pisahkan menjadi 2 anggota, dan kita pisahkan menjadi 3 anggota. Nah, sekarang kita hitung, karena dia nanya berapakah banyak himpunan bagian dari B. Banyaknya, berarti kita hitung. Yang 0 anggota ada 1, yang 1 anggota ada 3, yang 2 anggota juga ada 3, yang 3 anggota ada 1. Berarti kalau kita jumlahin 1 tambah 3 4, 4 tambah 3 7, tambah 1 8. Berarti banyak anggota himpunan bagian dapat dibuat adalah 8. Nah, gitu cara jawabnya. Kemudian, nah fungsi rumus ini apa? Nah, ini dia. Kalau ini kita harus cari manual. Jadi walaupun kita pakai rumus ini, kita udah tahu nih cari manualnya. Kalau cara cepatnya kita pakai rumus ini. Nah, berapakah tentukan banyak himpunan bagian dari B yang dapat dibuat? Tinggal kita masukkan aja ke rumusnya. Rumusnya apa? 2 pangkat N. N itu adalah banyak anggotanya. Berarti ini kan anggotanya ada 3. Berarti 2 pangkat 3 sama dengan 2 kali 2 kali 2 sama dengan 4 kali 2 8. Sama ya jawabannya. Nah, seperti ini. Tetapi rumus ini digunakan hanya untuk mencari total seluruh himpunan bagian. Tapi kalau misalnya ibu tanyanya seperti ini, tentukanlah banyak himpunan bagian dari B yang memiliki 2 anggota. Nah, kalau yang memiliki 2 anggota, ini jawabannya. Oh, cuma 3. Terus kalau misalnya ibu tanya, tentukanlah banyak himpunan bagian yang memiliki 3 anggota. Yang 3 anggota cuma 1. Jadi kamu harus jabarin juga seperti ini. Itu kalau pertanyaannya per anggota-anggota. Tapi kalau ibu tanya, tentukanlah banyak himpunan bagian dari B. Nah, dari B kan seluruhnya yang dapat dibuat. Nah, berarti seluruhnya baru pakai rumus ini. Nah, oke, sekarang kita juga bisa mencari ini. Ada lagi lebih mudah, tanpa menjabarkan ini pun kita udah tahu nih ada berapa nih. Kita menggunakan segitiga Pascal. Apa itu segitiga Pascal? Oke, akan ibu jelaskan. Nah, segitiga Pascal ini akan ibu tulis seperti ini. Segitiga Pascal itu seperti ini. Segitiga Pascal diawali dengan angka 1. Kemudian angka 1 ini seperti membelah diri menjadi 1 sini. Dia akan berbentuk segitiga nanti dengan tamengnya atau sisi-sisi luarnya itu angka 1. Kemudian angka 1 ini turun ke bawah. Baru 1 tambah 1, 2. Baru satunya turun lagi. Oke. Nah, kemudian satunya satu lagi turun. Pokoknya 1 ini selalu turun. Setelah itu baru dijumlahkan. 1 tambah 2, 3. 2 tambah 1, 3. Nah, 1 kan gak ada teman, turun lagi. Lanjut, 1 turun dulu. Baru 1 tambah 3, 4. 3 tambah 3, 6. 3 tambah 1, 4. 1 turun. Turun lagi satunya. 1 tambah 4, 5. 4 tambah 6, 10. 6 tambah 4, 10. 4 tambah 1, 5. Baru satunya turun. Nah, setelah membentuk seperti ini kamu bisa teruskan sampai ke bawah, sangat banyak sekali. Nah, kalau di sini ibu hanya membatasi sampai sini aja karena ibu menjelaskan. Nah, ingat poinnya di sini. Dari awal ini kita harus menuliskan di sini. Ini untuk 0 anggota. Ini 1 anggota. Ini adalah 2 anggota. Kemudian ini 3 anggota. Nanti ya cara pembacaannya seperti apa. Ini 4 anggota. Ini 5 anggota. Nah, seperti ini. Nah, dari sini kita juga nulisnya di situ. Ini untuk 0 anggota. Ini 1 anggota. Ini 2 anggota. Ini 3 anggota. Ini 4 anggota. Ini 5 anggota. Jadi antara kanan sama bawahnya itu sama. Kalau kamu berhentinya di tempat yang sama. Oke, sekarang pertanyaannya kita masuk ke soal yang tadi aja. Misalnya nih, ada soal B1, 2, 3. Tentukanlah, misalnya ibu pakai rumus ini. Ini kan kita harus jabarin nih, cari satu-satu. Kalau misalnya kita nggak mau cari satu-satu atau mau cepet, kita pakailah segitiga Pascal ini. Contoh seperti ini. Ibu pertanyaannya ya, langsung kamu catat aja nanti di bukunya. Misal nih, tentukanlah banyak anggota himpunan bagian dari B yang memiliki 1 anggota katanya. Kalau di sini cari manual kan 1 anggota 3. Nah, sekarang kita bisa lihat nih pakai segitiga Pascal. Lihat caranya seperti ini. Kita lihat dulu anggota himpunan kita ada berapa. 1, 2, 3, ada 3. Berarti kita berjalan ke sini. 0, 1, 2, 3. Berarti kita berhenti di sini.
di barisan 1331 nih. Sekarang pertanyaan tadi adalah tentukanlah banyak anggota himpunan yang memiliki satu anggota. Nah, kita hitung dari sini lagi 01. Berarti banyak himpunan bagian yang memiliki satu anggota ada 3. Kalau pertanyaannya Ibu geser, tentukanlah banyak himpunan bagian yang memiliki 2 anggota. 012 berarti yang punya 2 anggota ada 3. Kalau pertanyaan lagi, tentukanlah banyak himpunan bagian dari B yang memiliki 3 anggota. 0123 ada 1. Benar, ternyata ada 1. Ini akan sangat membantu sekali jika himpunan bagian kamu nanti angkanya besar seperti ini. Nah, contoh di sini Ibu sudah membuat himpunan C. Himpunan C ini ada 16, 20, 31, 15, 17. Atau kalau kamu urutkan boleh aja, nggak masalah. Ini kan nanti mau dipasangkan. Nah, pertanyaannya adalah tentukanlah banyak himpunan bagian dari C ini yang memiliki ini kan 5 anggota ya. Berarti kan maksimal cuma 5. Nggak bisa kamu tanya tentukanlah banyak himpunan bagian yang memiliki 6 anggota. Sedangkan ini aja cuma 5 anggota, nggak mungkin. Nah, jadi pertanyaannya adalah tentukanlah banyak himpunan bagian dari himpunan C yang memiliki 4 anggota. Nah, kan kamu repot tuh kamu cari 4. Berarti kan kalau cara manual 16, 20, 31, 15. Terus 16, 20, 31, 17. 16, 31, 15, 17. Dan seperti itu. Nah, seperti itulah jadinya. Atau kalau misalnya mau lebih simpel, Ibu ganti deh soalnya seperti ini. Nah, ini ada soal. Soalnya C adalah himpunan dari A, B, C, D, E. Nah, sekarang pertanyaannya, tentukanlah banyak himpunan bagian yang memiliki 4 anggota. Nah, berarti kan nih tentukanlah himpunan bagian C yang memiliki 4 anggota. Berarti kan kalau seperti mencari 4 anggota, kita kan harus buat manual kayak tadi. Kita cari 0, 1, 2, 3. Kalau ini sampai 3 berarti ini sampai 5. Nah, kebetulan kita cuma disuruh nyari 4 anggota. Berarti kan kalau cara manualnya kita kan harus daftarin dulu nih anggotanya. Berarti yang 4 anggota itu adalah bisa kita buat sama dengan A, B, C, D. Maka kita tulis A, B, C, D. Terus baru A, B, D, E. Habis itu A, B, D, E. Kemudian setelah A, B, C, D, A, B, D, E kan habis tuh yang AB, baru pindah ke AC. A, C, D, E. A, C, D, E. Nah, setelah A, C, D, E pindah jadinya A, B, C, D, E udah. Berarti lagi A, B, D, E udah. A, C, D, E udah. Berarti tinggal A, B, C, E belum ya. A, B, C, E kita tulis A, B, C, E. Nah, habis itu baru A nya kan udah nggak ada lagi nih. Oke, kita ulang ya. A, B, C, D dapat. Terus A, B, D, E dapat. Baru A, B, C, E ini. Baru A, C, D, E yang ini. Baru kan nggak ada lagi. Baru A nya nggak ada lagi. B, C, D, E. Bukan A nya nggak ada lagi ya, tapi A nya nggak kita masukkan. Itu B, C, D, E. Nah, kalau kita mulai dari C, D, E nggak cukup, cuma 3. D, E cuma 2, nggak cukup. E nggak bisa. Nggak mungkin kan C, D, E, A. Udah ada tadi A, C, D, E. Sama aja C, D, E, A dengan A, C, D, E. Nggak boleh. Jadi 4 anggota itu jumlahnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Seperti itu. Tapi menurut Ibu ini hanya untuk orang-orang yang teliti banget gitu. Kalau misal kamu nggak teliti, kamu bisa salah. Kamu bisa nggak menemukan anggotanya. Jadi pakai segitiga Pascal lebih gampang. Nah, kita lihat ya. Kita lihat dulu nih. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti banyak anggota himpunan C adalah 5. Nah, kita stuck di sini. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini berarti ya, di terakhir. Terus dia nanya, tentukanlah himpunan bagian C memiliki 4 anggota. Berarti kita hitungnya dari sini lagi. Berarti 0, 1, 2, 3, 4. Yang memiliki 4 anggota adalah sebanyak 5 buah. Nah, seperti ini. Dapatkan, ternyata dapatnya 5. Nah, seperti itulah untuk mencari himpunan bagian. Jadi lebih gampang kalau kita menggunakan segitiga Pascal. Tapi kalau Ibu tanya, coba daftarkan anggotanya, kamu juga harus bisa mendaftarkannya.
Oke, selesai. Himpunan kuasa itu adalah kumpulan dari seluruh himpunan bagian dari suatu himpunan. Jadi tadi kan kita udah nyari ya, himpunan bagian itu apa, cara nyarinya udah ada nih, seperti ini nyarinya. Nah, kumpulan dari himpunan bagian ini kalau kita satukan dalam satu himpunan itu disebut dengan himpunan kuasa. Contoh kita pakai soal yang tadi. Soal yang tadi adalah B sama dengan 1, 2, 3. Nah, kalau pertanyaannya Ibu, tentukanlah himpunan kuasanya. Seperti itu kan. Tentukanlah himpunan kuasa dari himpunan B. Dari himpunan B. Nah, kita harus cari 0 anggota tuh apa aja anggotanya, 1 anggota apa aja, 2 anggota berapa, 3 anggota. Karena ini udah cari, ya udah tinggal kita satuin. Maka kita bisa tulis himpunan kuasa itu bisa kita tulis seperti ini. HS himpunan kuasa. Maka kita daftarin aja semua anggota, kita masukin. Berarti anggotanya apa aja? 0. Terus 1, 2, 3. Berarti kita masukin 1, 2, 3. Ini kebetulan kita udah dapet tadi. Kemudian ini yang 2 anggota lagi. Input 1, 2. Habis itu 1, 3. Habis itu 2, 3. Nah, habis itu juga nih ada 1, 2, 3. 2, 3. Nah, inilah yang dimaksud dengan himpunan kuasa. Jadi himpunan kuasa itu adalah menggabungkan seluruh himpunan bagian dari suatu himpunan. Nah, ini kan himpunan semestanya, ini himpunan kuasanya gitu. Nah, lihat ini himpunan kuasanya banyak kan, bukan berarti ini himpunan semesta. Himpunan semesta itu tetap ini. Kalau digabungin kan ini tetap 1, 2, 3 gitu. Seperti itulah cara mencari himpunan bagian, himpunan kuasa, himpunan semesta, kemudian adalah himpunan kosong, himpunan tak hingga, dan himpunan berhingga. Nah, untuk menguji kemampuan dan pemahaman anak-anak di semua, di sini Bu ada soal kuis, yaitu B adalah himpunan dari 3, 6, 9, 12. Nah, tentukanlah banyak himpunan bagian dari B. Nah, kemudian banyak himpunan bagian dari B yang memiliki 2 anggota. Nah, silahkan jawab di space kelasnya masing-masing. Nah, jangan lupa juga kalau misalnya udah paham atau belum paham, silahkan komen di bawah. Bagi yang belum paham nih terutama, kamu bisa tanya aja di kolom komentar di space kelasnya masing-masing. Sebutkan namanya juga di space kelasnya. Nanti insya Allah ibu cek juga di space kelasnya. Oke, terima kasih. Semoga materi hari ini dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.